karena Bapak Ibu sudah luangkan waktunya untuk melihat dan mendengarkan presentasi saya. Untuk itu Bapak Ibu, saya berkomitmen untuk memberikan informasi sebuah peluang yang sangat dahsyat sekali, yaitu rahasia bisnis dengan income 100 juta per bulan tanpa pakai lama. Bapak Ibu, setuju tidak bahwa semua orang pasti ingin sukses? Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan sukses. Financial freedom, bebas secara keuangan, bisa membeli barang apapun tanpa perlu pusing dengan yang namanya uang, jalan-jalan ke luar negeri kapanpun dan dimanapun, memiliki rumah dan mobil mewah, memiliki waktu luang untuk hobi, bisa menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik, keluarga yang bahagia. Bapak Ibu, bukankah ini yang menjadi impian setiap orang? Pertanyaannya, sudah siapkah Anda? Berapa dana yang dibutuhkan? Uang kecil atau uang besar? Saya yakin kita semua tahu jawabannya, yaitu uang yang sangat-sangat banyak sekali. Lantas, apa yang harus Anda lakukan? Dengan apa yang Anda lakukan saat ini, dalam waktu 5-10 tahun ke depan, mungkinkah kita bisa mencapai semua impian hidup kita, Bapak Ibu? Menurut Robert T. Kiyosaki, untuk mendapatkan income, ada 4 cara Bapak Ibu, yaitu sebagai employee, self-employee, business owner, dan investor Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat. Employee dan self-employee disebut sebagai kuadran kiri, business owner dan investor itu adalah kuadran kanan Bapak Ibu. Di mana kita lihat di kuadran kiri, mereka memiliki pekerjaan. Mereka menukarkan waktu dengan uang. Semakin banyak yang mereka dapatkan, semakin banyak pula waktu yang mereka habiskan untuk mendapatkan uang tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak uang mereka akan semakin stres Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak punya waktu luang lagi untuk berkumpul bersama keluarga. Mereka tidak punya banyak waktu untuk melakukan hobi-hobi mereka, untuk liburan dan lain-lain. Dan faktanya Bapak Ibu, hanya 5% kekayaan di dunia dikuasai oleh 95% penduduk, di mana di dalamnya terdiri dari employee dan self-employee Bapak Ibu. Sedangkan di kuadran kanan, business owner, mereka memiliki sistem, mereka memiliki orang, mereka memiliki network, jaringan yang menghasilkan uang buat mereka. Investor, mereka memiliki uang yang menghasilkan uang. Semakin banyak uang mereka, semakin banyak pula mereka akan bisa mendapatkan uang yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, semakin mereka berkembang, mereka semakin freedom. Faktanya Bapak Ibu, 95% kekayaan di dunia hanya dikuasai oleh 5% populasi, yang di dalamnya terdiri dari business owner dan investor Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, beberapa orang yang akan saya tampilkan. Ibu Limdisya, bergabung sejak 2004. Bapak Joseph, bergabung sejak 2005. Ibu Linda, bergabung sejak 2006. Bapak Ali Sugiarto, bergabung sejak 2006. Ibu Christine Adi, bergabung sejak 2005. Bapak Feni Wantau, bergabung sejak 2005. Dan yang terakhir adalah Mary Riana. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal siapa Mary Riana. Pada usianya yang ke-20 Bapak Ibu, Mary Riana membuat sebuah resolusi. Sebelum usia 30 tahun, beliau ingin bebas finansial. Dan ajaibnya Bapak Ibu, di usia yang ke-26, dia sudah bisa mencapai 1 juta dolar Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Untuk orang yang berusia 26 tahun sudah bisa mencapai income 1 juta dolar Bapak Ibu. Lalu, apa persamaan dari mereka Bapak Ibu? Mari kita lihat, ada 5 persamaan mereka. Pertama, mereka sama-sama orang sukses, sama-sama orang kaya raya, dan sama-sama mereka punya duit yang sangat banyak sekali. Kedua, mereka sama-sama bergerak di kuadran kanan, menjadi business owner Bapak Ibu. 3, mereka sama-sama bergerak di bisnis asuransi. 4, mereka sama-sama sukses dalam waktu yang sangat-sangat singkat sekali Bapak Ibu. Dan kelima, mereka sama-sama pernah memiliki pengalaman yang pahit
Itu adalah proses mereka untuk mencapai kesuksesan mereka, Bapak Ibu. Mary Riana pernah bekerja menjadi seorang pembagi brosur, menjadi penjaga toko bunga, menjadi pelayan di restoran, dan terakhir beliau terjun di bisnis finansial, Bapak Ibu. Dan salah satu di dalamnya adalah bisnis asuransi. Dari sanalah beliau bisa mendapatkan $1 juta. Dan kita lihat juga tadi beberapa orang-orang yang sukses di Allianz, Bapak Ibu. Mereka juga punya pengalaman yang pahit. Mereka pernah ditolak, mereka pernah diremehkan orang, mereka pernah dicuekin orang dan lain-lain, Bapak Ibu. Itu semua adalah proses untuk mematangkan diri mereka, untuk membuat mereka menjadi lebih sukses lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, why life insurance business? Kenapa harus berbisnis asuransi bersama Allianz? Pertama, Bapak Ibu, tanpa modal. Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang ratusan juta, uang miliaran rupiah untuk menjadikan sebagai modal, Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup dengan hanya mengeluarkan uang 225.000 untuk AAJI, Bapak Ibu. Karena semua pebisnis di Allianz adalah pebisnis yang resmi, Bapak Ibu, yang lulus sertifikasi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi nyaris dikatakan tanpa modal, Bapak Ibu. Kedua, tanpa resiko. Artinya, ketika Bapak Ibu menjalankan di bisnis asuransi, anggaplah Bapak Ibu gagal, Bapak Ibu tidak ada resiko apa-apa. Jika Bapak Ibu menjalankan bisnis konvensional, mungkin Bapak Ibu sudah rugi dengan sewa tempat, dengan stok dan lain-lain, Bapak Ibu. Tanpa pengalaman. Artinya Bapak Ibu, semua orang yang bergabung di bisnis asuransi bersama Allianz tidak perlu ada pengalaman tentang finansial, tentang asuransi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena semuanya nanti kita akan sama-sama bekerja sama, sama-sama belajar, sama-sama saling memahami apa yang dimaksud dengan bisnis asuransi, Bapak Ibu. Tanpa terikat waktu, Bapak Ibu bebas mau memulai aktivitas berbisnis mulai dari pagi, siang, sore, atau malam, itu terserah Bapak Ibu. Gratis mentoring, artinya leader Bapak Ibu sekalian siap akan mengajari Bapak Ibu, siap akan membimbing Bapak Ibu sekalian untuk sukses di bisnis asuransi bersama Allianz. Yang berikutnya Bapak Ibu, partner kita semua adalah pebisnis. Orang-orang yang bergabung di Allianz adalah orang-orang yang punya mindset bisnis, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ketika Bapak Ibu punya komunitas seorang pebisnis, punya komunitas yang isinya semua pebisnis, cepat atau lambat kita juga akan menjadi seorang pebisnis yang luar biasa, Bapak Ibu. Income tak terbatas, artinya Allianz akan bisa memberikan berapapun income yang Bapak Ibu inginkan, selama Bapak Ibu bisa mencapainya, bisa mendapatkannya. Allianz akan terus memberikan kepada Bapak Ibu income yang tidak terbatas. Bisa diwariskan, Bapak Ibu, sama seperti bisnis konvensional. Ketika kita sudah tutup usia, maka bisnis kita bisa diwariskan kepada istri ataupun suami ataupun anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, semua usaha keras kita, semua jerih payah kita itu tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang paling luar biasa sekali, Bapak Ibu, di Allianz sudah menerapkan bisnis system, satu-satunya perusahaan asuransi dan pertama di Indonesia yang menerapkan bisnis system, Bapak Ibu. Apa keunggulan dari bisnis system? Mari kita lihat, Bapak Ibu. Pada umumnya perusahaan asuransi di Indonesia itu menerapkan sistem agensi, Bapak Ibu. Sedangkan di Allianz mulai sejak 2014 kami menggunakan bisnis system. Mari kita lihat apa perbedaannya. Pertama, agency system itu memiliki jenjang karir, rata-rata 4-5 level, Bapak Ibu. Mulai dari agent, manager, senior manager, agency manager, dan senior agency manager, Bapak Ibu. Artinya, di sana ada jenjang karir. Sedangkan di Allianz Life Indonesia, itu cuma hanya 2 level, Bapak Ibu. Sangat simpel sekali. Business eksekutif dan business partner. Artinya, business eksekutif sebagai pemula, ketika dia sudah mencapai target tertentu, mereka akan dipromosikan, di-appointed, Bapak Ibu, menjadi seorang business partner, di mana mereka sudah bisa mengembangkan bisnis mereka, sama seperti seolah-olah seperti kayak franchise, Bapak Ibu. 2. Promosi harus tunggu 1 tahun.
Di mana di Allianz Life Indonesia kita promosi ataupun di appointed menjadi seorang BP itu per bulan Bapak Ibu, sehingga kita bisa dengan sangat cepat sekali grow. Kita tidak perlu tunggu sampai 1 tahun. Ketika kita sudah capai target dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, maka kita akan bisa langsung di appointed menjadi seorang BP Bapak Ibu. Yang ketiga, agency system itu fokusnya untuk jualan Bapak Ibu, kejar omset, maintenance of contract-nya itu tinggi. Sedangkan di Allianz Life Indonesia kita menciptakan aset, kita fokus berbisnis. Maintenance of contract-nya relatif lebih mudah Bapak Ibu, lebih kecil. Jadi kita bisa lebih cepat untuk menduplikasi, untuk mengembangkan aset-aset kita Bapak Ibu. Keempat, off-riding 5 generasi lama. Kita harus tunggu 4-5 tahun baru kita bisa mendapatkan off-riding 5 generasi. Sedangkan di Allianz Life Indonesia, off-riding 5 generasi sangat cepat sekali Bapak Ibu. Hari ini ketika Bapak Ibu bergabung, mencapai target, di appointed menjadi seorang BP, dan Bapak Ibu sudah bisa merekrut BE-BE yang lainnya, bisnis eksekutif lainnya, dan ketika mereka dipromosikan, di appointed menjadi BP, maka Bapak Ibu telah mendapatkan generasi pertama BP on BP Bapak Ibu. Sangat-sangat cepat sekali. Di bawah maksud saya di bawah 1 tahun kita sudah bisa mendapatkan off-riding generasi pertama, generasi kedua, dan seterusnya Bapak Ibu. Yang kelima, validasi off-riding itu per tahun. Sedangkan di Allianz itu per semester Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan validasi off-riding? Biasanya ketika seseorang sudah dipromosi, ketika mereka tidak bisa memaintain, mereka akan didemosi. Otomatis mereka harus fight lagi, mereka harus jualan lagi Bapak Ibu, mereka harus kejar omset lagi untuk supaya mereka dipromosikan kembali dan mendapatkan off-ridingnya kembali Bapak Ibu. Dan di agency system itu harus nunggu 1 tahun. Sedangkan di Allianz Life Indonesia validasinya, sistemnya adalah per semester Bapak Ibu. Jadi sekali lagi lebih cepat. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat di sini. Di agency system itu saya ibaratkan seperti kura-kura. Sedangkan di business system itu ibaratnya seperti kelinci Bapak Ibu. Saya teringat waktu kecil ada sebuah kisah, yaitu lomba lari antara kura-kura dengan kelinci Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa suatu hari sang kelinci mengajak kura-kura itu untuk berlomba lari Bapak Ibu. Dan kelinci menantang si kura-kura bahwa dialah akan menjadi pemenang. Kura-kura pasti akan kalah Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kura-kura menyetujui pertandingan ini. Dan akhirnya mereka sama-sama start Bapak Ibu. Kita tahu kelinci lari dengan sangat cepat sekali. Namun di tengah jalan kelinci tersebut bersantai-santai Bapak Ibu. Kelinci tersebut ketiduran. Dan ternyata ketika dia bangun, sang kura-kura sudah hampir mencapai garis finish. Dan ketika dia mencoba untuk mengejar Bapak Ibu, ternyata sudah terlambat. Dan pemenangnya adalah si kura-kura Bapak Ibu. Artinya, moral yang kita bisa dapatkan adalah ketika kita berjalan lambat dan selama itu steady, terus kita lakukan Bapak Ibu, maka kita akan menjadi seorang pemenang. Nah, kisah berlanjut Bapak Ibu. Sang kelinci tidak puas dengan hasil lomba lari tersebut. Akhirnya kelinci datang lagi kepada sang kura-kura. Dia mengajak kura-kura untuk bertanding lagi Bapak Ibu, karena dia sudah menyadari kesalahannya. Dia meremehkan lawannya, dia santai-santai, dan akhirnya dia kalah Bapak Ibu. Akhirnya dia mencoba untuk menantang yang kedua kalinya, dan sang kura-kura pun menyetujui untuk bertanding lagi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka sama-sama start berlari, karena kelinci sudah belajar dari kesalahan, dia tidak pernah mau meremehkan lawannya lagi, dan akhirnya dia lari terus Bapak Ibu. Dia tidak akan istirahat, dia tidak pernah istirahat, dan akhirnya di pertandingan kedua kelinci muncul sebagai pemenang Bapak Ibu. Makna dari ceritanya, moral dari cerita tersebut adalah selama kita cepat dan konsisten, maka kita akan menjadi seorang pemenang Bapak Ibu. Zaman dulu Bapak Ibu, slow and steady itu bisa menjadi seorang pemenang. Tapi hari ini Bapak Ibu, di era saat ini Bapak Ibu, kita harus fast and consistent Bapak Ibu, agar kita bisa menjadi seorang pemenang. Saya tidak berani bilang bahwa agency system itu jelek Bapak Ibu. Dan saya tidak berani bilang bahwa business system itu yang terbaik Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa menilai apakah saat ini yang lebih cocok untuk menjalankan bisnis kita, apakah slow and steady atau fast and consistent. Tentukan pilihan Bapak Ibu sendiri.
Bapak Ibu, seperti biasa, ketika kita ingin membuka suatu bisnis, kita harus tahu dulu bagaimana dengan marketnya. Apakah ada masalah tidak? Apakah mereka butuh solusi tidak? Dan apa hasilnya buat kita? Ini adalah standar Bapak Ibu. Semua pebisnis pasti mencari dan menganalisa yang namanya market, problem, needs, solution, and rewards-nya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat di life insurance business bagaimana marketnya Bapak Ibu. Nah, saya ambil dari sebuah artikel di Kompas Bapak Ibu. Menurut OJK, penduduk Indonesia berjumlah 240 juta dan hanya 18% yang mengerti dan memahami asuransi Bapak Ibu. Sedangkan yang memiliki asuransi hanya 12%. Artinya 88% penduduk Indonesia belum memiliki asuransi Bapak Ibu. Ini menunjukkan market di Indonesia masih sangat besar sekali Bapak Ibu. Nah, khususnya di Batam Bapak Ibu, penduduk Batam bertambah 100.000 jiwa tiap tahun Bapak Ibu. Sedangkan orang yang berasuransi setiap tahun di Batam itu di bawah 100.000 Bapak Ibu. Artinya setiap tahun market kita semakin besar Bapak Ibu, bukan semakin kecil. Nah, dari Nanyang News Bapak Ibu 2014, no life or medical insurance, 98% family underinsured. Bapak Ibu, maksudnya walaupun di masyarakat saat ini memiliki asuransi, tetapi 98%-nya itu tidak cukup Bapak Ibu, hanya sekedar memiliki asuransi. Dan menurut pengalaman saya Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang memiliki asuransi, merasa memiliki asuransi, ternyata di dalamnya cuma hanya investasi, dan asuransinya sangat-sangat kecil sekali Bapak Ibu. Nah, tadi market kita sudah lihat sangat bagus sekali Bapak Ibu. Mari kita sekarang lihat problem. Ada nggak problemnya di masyarakat? Bapak Ibu, kita lihat stroke adalah nomor 2 penyakit yang bisa memicu kematian di dunia. Satu orang mati dari stroke setiap 6 detik, dan setiap 6 orang stroke, satunya adalah dari generasi yang muda Bapak Ibu. Satu orang kena kanker setiap 5 menit 48 detik di Taiwan. Kanker usus. Dan resiko kanker dari laki-laki adalah 1,3 kali lipat lebih besar daripada wanita Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, stroke juga menyerang orang-orang yang berusia 18 sampai 45 tahun Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Di saat ini penyakit itu tidak mengenal lagi yang mana tua dan yang mana muda Bapak Ibu. Siapapun berpotensi untuk terkena penyakit kritis Bapak Ibu. Kita lihat satu hati bernilai 2M Bapak Ibu. Kanker penyakit paling mahal. Penyakit kronis seperti kanker, jantung, diabetes menyebabkan 60% kematian di seluruh dunia. Namun dana ini diperuntukkan untuk menanggulanginya tidak sampai 3%. Jadi Bapak Ibu, life insurance sebenarnya adalah sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda Bapak Ibu. Seperti pangan, sandang dan papan. Begitu juga dengan asuransi Bapak Ibu. Ketika seseorang terkena sakit kritis, apa mungkin kita tunda karena tidak ada uang untuk berobat? Tentu saja tidak mungkin Bapak Ibu. Semua penyakit harus ditangani secepat mungkin. Oleh karena itu asuransi adalah sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Sama seperti kita memiliki stok obat di rumah. Kenapa kita memiliki stok obat sakit kepala, obat pusing, obat batuk dan lain-lain Bapak Ibu di rumah masing-masing? Karena kita tahu obat-obatan adalah suatu kebutuhan. Kita tidak tahu kapan kita sakit. Oleh karena itu kita menyiapkan obat-obatan tersebut agar jika kita sakit kita bisa meminum obat tersebut dan kita bisa sembuh juga Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan asuransi. Ketika itu terjadi,
kita sudah harus siap dari awal sebelumnya Bapak Ibu. Ketika orang sudah sakit, perusahaan asuransi pun tidak akan mau menerima kita lagi. Itulah uniknya dari produk asuransi. Ketika kita butuh, perusahaan tidak mau. Ketika kita tidak butuh, perusahaan baru mau untuk menerima kita Bapak Ibu. Jika fakta sudah seperti ini, kenapa orang masih juga belum mau berasuransi Bapak Ibu? Pertama, mereka selalu berpikiran, lo pikir gue takut? Nanti urusan nanti aja, gak perlu dibahas sekarang Bapak Ibu. Itulah kebanyakan orang-orang berpikiran seperti itu. Mereka merasa hari ini mereka masih sehat, mereka tidak butuh. Emang gue takut? Tapi Bapak Ibu, percaya tidak percaya, ketika itu sudah terjadi, itu sudah terlambat Bapak Ibu. Dimana uang akan terus mengalir keluar, berpindah tempat ke dokter, ke rumah sakit Bapak Ibu, tanpa bisa dicegah. Dan di saat itu Bapak Ibu baru akan mulai menyadari, dan Bapak Ibu mulai akan menyesal bahwa kenapa saya dan keluarga tidak memiliki asuransi dari sejak dulu Bapak Ibu. Itu banyak sekali terjadi di masyarakat Bapak Ibu. Penyesalan tinggallah penyesalan Bapak Ibu, tidak bisa dirubah kembali. Oleh karena itu, sebelum ini terjadi Bapak Ibu, segera ambil keputusan, segera memiliki asuransi Bapak Ibu untuk memproteksi aset yang Bapak Ibu miliki. Jika Anda butuh 1 miliar untuk biaya pengobatan besok, are you ready? Apakah Anda siap Bapak Ibu? Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah siap dengan dana 1 miliar Bapak Ibu? Jika mendadak dokter minta biaya pengobatan sebesar 1 miliar. Solusinya Bapak Ibu cuma ada 2 pilihan. Yang mana yang lebih mudah? Pertama, menabung, dicicil 50.000 per hari. Atau saat itu juga Bapak Ibu siapkan 1 miliar. Saya yakin semua orang pasti mengatakan lebih mudah untuk dicicil 50.000 per hari. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Jika seseorang terkena sakit kritis, dibutuhkan 1 miliar. Kalau kita saving sendiri Bapak Ibu, 50.000 per hari, untuk mengumpulkan menjadi 1 miliar itu perlu 50 tahun Bapak Ibu. Dan kita adalah sebagai perusahaan asuransinya. Solusinya Bapak Ibu, bersama dengan Allianz, dengan produk kita yang bernama Tapro, cukup kita bayar 50.000 per hari, tidak pakai lama Bapak Ibu, dalam tempo 90 hari, kita sudah memiliki 1 M untuk sakit kritis Bapak Ibu. Jadi, setelah 90 hari, kapanpun ketika kita kena sakit kritis, maka 1 M itu sudah siap Bapak Ibu. Guarantee. Sakit kritis 1 M, ada auto saving Bapak Ibu, jadi tabungan kita ditabung oleh Allianz sampai usia 65. Cacat tetap total 1 miliar, kecelakaan 1 miliar, dan tutup usia 1 miliar Bapak Ibu. Ditambah lagi ada kartu rumah sakit dan ada saving Bapak Ibu. Di sini Allianz sebagai perusahaan asuransinya Bapak Ibu. Allianz sebagai perusahaan yang akan menjamin, yang akan memberikan dana ketika Bapak Ibu butuhkan. Itulah produk kami yang bernama Tapro. Kena musibah, dapat duit. Tidak ada musibah, kita punya uang saving untuk pensiun. Uang kecil ditukar dengan uang yang besar Bapak Ibu. Do you agree? Our financial solution guarantee solve people problem? Bapak Ibu, mari kita lihat, terlalu berat dan terlalu sakit sekali kalau kita menggantikan perusahaan asuransi untuk melindungi keluarga kita Bapak Ibu. Kita sendiri yang akan sangat capek sekali, yang sangat beresiko sekali, kita tanggung sendiri Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat, ternyata asuransi itu adalah kebutuhan, dan kita punya produk bisa memberikan solusi buat masyarakat Bapak Ibu. Artinya produk ini akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang mari kita lihat apa rewardnya Bapak Ibu ketika kita menjalankan bisnis asuransi bersama Allianz. Mari kita lihat Bapak Ibu, luar biasa sekali. Hari ini ketika kita bergabung, kita akan menjadi seorang bisnis eksekutif. Ketika kita mencapai omset 200 juta dalam 1 tahun Bapak Ibu, atau setara dengan kurang lebih 18 juta premi Bapak Ibu akumulatif sampai 1 tahun, maka kita akan di-appointed menjadi seorang bisnis partner Bapak Ibu.
Dan di saat itu kita sudah bisa merekrut partner-partner kita untuk menjadi seorang bisnis eksekutif, dan kita bantu, kita bimbing mereka juga Bapak Ibu untuk menjadi seorang BP. Nah, di saat itulah Bapak Ibu sudah memiliki sebuah cabang, yaitu BP generasi pertama. Saya ibaratkan sama seperti KFC Bapak Ibu. Semua franchise, sebelum mereka menjadikan itu sebuah franchise, mereka wajib dalam 3 tahun pertama Bapak Ibu, pembukuan mereka wajib menunjukkan adanya keuntungan Bapak Ibu, baru mereka bisa franchise-kan bisnis tersebut. Jadi seolah-olah sama Bapak Ibu, kita harus membuktikan bahwa kita bisa mengumpulkan premi 18 juta dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu, baru kemudian kita berhak untuk menduplikasikannya kepada partner kita. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, anggaplah hari ini kita sudah menjadi seorang BP, di mana hari ini saya membimbing BI saya, dan 5 di antara mereka saya jadikan BP Bapak Ibu. Saya dampingi mereka, saya bimbing mereka, saya temani mereka, sehingga mereka menjadi seorang BP Bapak Ibu. Artinya generasi pertama saya memiliki 5 BP. Dan bagaimana masing-masing mereka juga sama, mereka memiliki 5 BP Bapak Ibu. Maka total BP di bawah mereka adalah 25. Dan bagaimana kalau ini berkembang masing-masing 5 lagi Bapak Ibu, maka totalnya akan menjadi 125 di generasi ketiga. Masing-masing cari 5 lagi Bapak Ibu. Di generasi keempat ada 625 BP. Dan masing-masing cari 5 lagi Bapak Ibu. Di generasi kelima ada 3125 BP. Dan kalau ditotalkan Bapak Ibu, semuanya ada 3906 BP. Mari kita lihat berapa potensi income-nya Bapak Ibu. 3906 BP dikali dengan 300 juta omset. Di setiap bisnis pasti akan memiliki suatu maintenance ataupun suatu target Bapak Ibu, di mana 300 juta ini sangat mudah sekali. Itu bisa dicapai dengan diri kita pribadi atau bersama dengan BI kita, satu kampung Bapak Ibu. Otomatis omset kita adalah 1,1 triliun Bapak Ibu, 1,1 triliun dikali dengan 8%, komisi kita Bapak Ibu, tahun pertama 4%, tahun kedua 4%, total 8%. Berarti totalnya adalah 93 miliar Bapak Ibu. Kalau dibagi dengan 12, maka income kita adalah 7,8 miliar per bulan Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Sebuah bisnis tanpa modal, tanpa resiko, tanpa pengalaman, kita bisa mendapat income 7,8 miliar per bulan. Namun Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu pasti akan memikirkan, ini terlalu muluk-muluk, gak mungkin bisa dicapai Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat ke slide berikutnya. Bapak Ibu, kita lihat hari ini kita cari 5 orang BP seumur hidup, cari hanya 5 orang BP Bapak Ibu. Rekrut 5 orang, jadikan mereka BP. Dan mereka juga sama Bapak Ibu. Generasi pertama kita 5 cari 5 menjadi 25. Generasi kedua kita Bapak Ibu 25 mencari 3 saja Bapak Ibu, nggak perlu 5, setengahnya saja 3. Maka generasi ketiga ada 75 BP. Total ada 106 BP Bapak Ibu. Dikali dengan omset 300 juta, maka akan didapatkan 31,8 miliar. Kali komisi kita 8% Bapak Ibu, maka income kita adalah 2,5 miliar per tahun. Dibagi Bapak Ibu 12 bulan, maka income kita adalah 200 juta per bulan Bapak Ibu. 200 juta per bulan. Mungkin ini juga menurut Bapak Ibu, ini terlalu muluk-muluk. Oke lah, mari kita asumsikan hanya setengahnya saja yang tercapai. Maka income kita 100 juta per bulan Bapak Ibu. Kira-kira dahsyat enggak income 100 juta per bulan tanpa pakai lama Bapak Ibu? Bukankah dengan income 100 juta per bulan kita bisa merealisasikan impian-impian hidup kita Bapak Ibu? Apa kata orang-orang terkaya Bapak Ibu? Mari kita lihat, seorang Bill Gates, Microsoft founder, mengatakan, jika saya diberi kesempatan untuk mulai dari awal lagi, saya akan pilih network marketing. Robert T. Kiyosaki, orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan, sedangkan yang lainnya mencari pekerjaan. Bapak Ibu, dari kedua orang hebat tersebut, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan intinya bahwa network marketing, network system, jaringan, itu adalah cara yang paling cepat untuk mencapai kekayaan bebas finansial Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat, cerita ini sangat inspirasi sekali Bapak Ibu. Cerita ini sangat memberikan suatu motivasi, inspirasi buat hidup kita Bapak Ibu. Pipo dan Embro,
di mana Pipo membangun saluran air, sedangkan Embro mengangkat air di dalam tong. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mari kita lihat. Embro menggunakan ember. Ia harus membawa air pulang pergi dari mata air ke desa dengan ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, dia harus lebih giat lagi Bapak Ibu. Lembur, memperbesar ember. Sedangkan cara Pipo, dia menggunakan sebagian waktunya untuk membangun aset, yaitu saluran pipa Bapak Ibu. Memang butuh waktu yang sangat panjang sekali, di mana pada awal-awalnya orang semua menertawakan Pipo, ya si manusia pipa. Namun dengan konsisten, Pipo terus membangun saluran pipa air. Sampai suatu hari pipa ini selesai, beliau sudah bisa santai Bapak Ibu. Dan penghasilan tidak terbatas dan berkesinambungan. Bapak Ibu, untuk bisa lebih detailnya, Bapak Ibu tinggal pergi ke YouTube, ketik di sana Pipo dan Embro, dan Bapak Ibu bisa nonton videonya. Saran saya, Bapak Ibu wajib nonton video tersebut karena video ini sangat inspiratif sekali Bapak Ibu. Ini mewakili fakta yang terjadi di lapangan. Kuadran kiri versus kuadran kanan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa mengakses website saya allianceindo.weebly.com. Di sana juga ada video Pipo dan Embro Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat dan kita sudah dengarkan bahwa bisnis asuransi begitu luar biasa. Namun pertanyaan Bapak Ibu, kenapa orang tidak berminat untuk bergabung? Kenapa orang muntaber, mundur tanpa berita, sudah bergabung tapi mengundurkan diri, hipertensi, hilang pergi tanpa permisi Bapak Ibu, sudah bergabung dan akhirnya mengundurkan diri. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka merasa jualan itu susah Bapak Ibu. Mindset mereka adalah mindset seorang karyawan. Jualan itu adalah susah Bapak Ibu. Dari awal kita sudah jelaskan bahwa ketika kita bergabung di Allianz, kita bukanlah jualan. Kita adalah seorang pebisnis. Kita bukan agency system, tapi kita adalah bisnis system Bapak Ibu. Di mana kita bergabung, kita mau mengembangkan aset, bukan mencari omset. Kita mau menciptakan toko-toko yang baru. Kita mau memiliki jaringan-jaringan yang baru. Kita mau memiliki banyak BP yang baru Bapak Ibu. Itulah aset kita. Tujuan kita untuk bergabung adalah untuk menciptakan aset, mengembangkan aset, bukan untuk jualan Bapak Ibu. Jualan cuma hanya secukupnya. Saya yakin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya teman, punya relasi dan lain-lain, untuk mencapai 150 atau 200 juta, atau untuk mencapai 15 juta premi atau 20 juta premi, mungkin cuma 4-5 keluarga Bapak Ibu dalam waktu 1 tahun. Itu sangat-sangat mudah sekali Bapak Ibu. Karena tujuan kita di Allianz bukanlah untuk jualan, tetapi untuk mengembangkan aset Bapak Ibu, untuk menduplikasi BP sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu harus mengerti dari sejak sekarang bahwa di Allianz kita bukan jualan Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang membedakan adalah ketika orang-orang yang mempunyai mindset seorang loser ataupun pecundang, ketika mereka menghadapi masalah Bapak Ibu, mereka langsung menyerah. Namun, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu, ketika mereka memiliki masalah, mereka akan mencari solusinya Bapak Ibu. Bagaimana masalah ini bisa diatasi, bukan malah menyerahkan diri ataupun mengundurkan diri ataupun menyerah Bapak Ibu. Itulah bedanya antara winner and loser. Nah Bapak Ibu, apa keuntungan bergabung dengan tim kami Bapak Ibu? Pertama, kami akan menyiapkan orientasi dan training yang intensif sampai Bapak Ibu bisa. Itulah support yang kami berikan. Kedua, didampingi dalam praktek ke lapangan sampai mahir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika bergabung, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu tinggal hanya menjembatani kami untuk ketemu dengan rekan-rekan Bapak Ibu, teman-teman, saudara, dan lain-lain Bapak Ibu. Dengan profesional kami akan bantu Bapak Ibu untuk menjelaskan kepada mereka apa pentingnya asuransi, kenapa harus memiliki asuransi, kenapa harus terjun di bisnis asuransi. Dan ketika itu berhasil Bapak Ibu, maka semua hasilnya akan diberikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ketiga, training financial planning Bapak Ibu. Bagaimana cara kelola aset keluarga, hitung dana pensiun, dana pendidikan anak, warisan dan lain-lainnya yang bernilai puluhan juta rupiah Bapak Ibu, dan ini diberikan secara gratis. Banyak orang Bapak Ibu belum mengerti bagaimana mengelola keuangannya, sehingga seberapa banyak pun income yang mereka dapatkan, mereka tidak bisa memiliki tabungan Bapak Ibu. Oleh karena itu ilmu ini sangat-sangat dahsyat sekali Bapak Ibu. Yang keempat,
gratis software, kalkulator financial planning. Saya akan memberikan Bapak Ibu sebuah kalkulator di mana dengan kalkulator tersebut Bapak Ibu bisa menghitung dana pensiun, Bapak Ibu bisa menghitung pendidikan anak dan lain-lain Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali. Yang kelima, gratis support system seperti slide tutorial, video tutorial, website promosi, dan lain-lain Bapak Ibu. Yang terakhir, challenge dari leader dengan reward yang sangat dahsyat. Leader-leader kita akan memberikan challenge kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu cepat berkembang dan cepat maju Bapak Ibu dengan reward yang sangat dahsyat sekali. Dan dari Allianz Bapak Ibu memberikan support kepada kita berupa free trip dari Allianz. Kita bisa pilih Bapak Ibu trip mana yang kita inginkan. Apakah Amerika, Australia, ataukah Star Cruise Bapak Ibu. Ini untuk tahun 2014. Tahun 2015 kita akan memberikan trip yang berbeda lagi Bapak Ibu. Luar biasa. Berbisnis, dapat income yang besar, dapat trip secara gratis lagi Bapak Ibu. Dan kita terbaru ada yang namanya B3 Contest, BP Contest Bapak Ibu. Dengan mengikuti kontes ini, kita bisa memenangkan Honda Brio tanpa undi, Nissan Juke tanpa diundi, VW Beetle tanpa diundi, Mercedes-Benz C-Class tanpa diundi Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Allianz terus mendukung kita, mensupport kita agar kita terus berkembang dan maju Bapak Ibu. Dan dari Allianz juga akan memberikan sebuah special project